Shalom bagi kita semua. Baik, kami perkenalkan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Menurut Mundau. Saya Yohana Sarita Said. Saya Derentan Bernuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari tugas kami. Yang pertama yaitu dari profil rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini berada di Semarang. Jadi rumah sakitnya itu DPD, tahun terbitnya tahun 2020 dan isinya itu pelayanan kesehatan holistik dengan semangat satu manusia. Di sini kami akan membacakan visi-misi dari rumah sakit tersebut. Visinya yaitu pelayanan kesehatan yang holistik dengan semangat satu manusia menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik berdasarkan kasih dan persaudaraan. Visinya yang pertama yaitu pelayanan bermutu aman terjangkau dan kasih. Yang kedua pelatihan dan pengembangan manajemen kesembuhan. Yang ketiga memberdayakan keluarga dalam kesehatan dan yang keempat yaitu pelayanan personal care. Baik, setelah dibentuk latar belakang usahanya, rumah sakit Indonesia menghadapi berbagai tantangan operasional atau proses yang masih berjalan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga membuat efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Untuk pendaftaran membernya, proses pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual menggunakan register, sehingga rentan terhadap kesalahan minimal dalam pencarian data pasien. Dan kedua yaitu stok obat tidak terintegrasi. Pengelolaan stok obat di bagian farmasi belum terintegrasi dengan sistem lain, sehingga sulit memantau ketersediaan dan tanggal kadaluarsa obatnya secara detail. Yang ketiga yaitu kasus nota tulis tangan. Yang mana transaksi pembayaran dikasih masih menggunakan nota tulis tangan menyebabkan kesalahan perhitungan dan kesulitan dalam rekap data keuangan harian. Yang keempat yaitu jadwal dokter medis. Rata-rata dan jadwal praktik hanya ada perizinan pengumuman, sehingga informasi sulit diperoleh oleh pasien maupun staf secara cepat dan akurat. Yang kelima yaitu laporan data benar, di mana pembuat laporan tindakan dalam rumah sakit masih direkap secara benar menggunakan Excel, membutuhkan waktu lama dan merawat terjadi kesalahan di utara. Dan yang terakhir yaitu proses tidak efisien. Seluruh proses tidak berjalan secara bisa dan tidak terintegrasi mengakibatkan efisiensi personal yang berdampak pada kualitas dan kecepatan pelayanan kepada pasien. Baik, kita lanjut untuk digitalisasi sistem proses utama rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi personal dan integrasi data secara menyeluruh. Untuk sistemnya yaitu berbasis web dengan user interface interaktif yang memberikan akses data bagi seluruh staf dan manajemen rumah sakit tersebut. Kita lanjut untuk dashboard dari web yang kami buat ini, yaitu dashboardnya menunjukkan total pasien hari ini, stok obat, total pendapatan harian dan total transaksi secara real time dan satu tampilan. Pendaftaran pasien ini mencari pasien lama dengan atau nomor RM-nya serta pendaftaran pasien baru yang fitur auto generate nomor RM otomatis. Kemudian kita masuk ke fitur farmasi. Fitur farmasi ini berguna untuk monitoring sisa stok obat dan expired date secara real time, serta kalkulasi total harga obat secara otomatis untuk efisiensi pembayaran. Kita lanjut ke kasir, pencatatan transaksi pembayaran pasien, penambahan item obat, ketagihan dan perhitungan total harga secara otomatis tanpa rekam manual. Selanjutnya ada informasi obat. Informasi obat ini mencakup data kode obat, nama obat, kategori, harga satuan, dan jumlah stok yang tersedia di apotek rumah sakit secara real time. Kemudian ada informasi dokter yang mencakup data kode dokter, nama lengkap, spesialis, nomor receipt atau surat izin praktik, dan jadwal praktik dokter yang dapat diakses kapan aja. Kemudian kita masuk ke modul sistem keempat, laporan rumah sakit elektronik dan rawat inap. Ini menampilkan total pendapatan, total transaksi, dan data harian dengan filter periode waktu yang fleksibel. Rekam medis elektronik mendukung proses diagnosa, pencatatan SOP atau subjek objektif assessment plan, serta riwayat pengobatan pasien secara digital. Kemudian rawat inap, pengelolaan kamar inap, bed, dan fitur pindah kamar untuk efisiensi layanan rawat inap. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Yang pertama kami menggunakan front-end, HTML, CSS, JavaScript, dan React.js. Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Kemudian yang kedua ada backend.
menggunakan PHP dengan Laravel Framework yang digunakan sebagai fondasi logika aplikasi dan pengelolaan data server. Kemudian database menggunakan MySQL yang digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk penyimpanan seluruh data rumah sakit secara terstruktur. Kemudian server menggunakan page digunakan pada lingkungan development, sedangkan NICE digunakan pada lingkungan production untuk performa optimal. Kemudian version control kami menggunakan Git, GitHub, dan GitLab digunakan untuk manajemen kode sebar, kolaborasi tim, dan pelacakan perubahan sistem. Kemudian pada Bright, kami menggunakan Inertia.js digunakan sebagai jembatan integrasi antara Laravel dari sisi backend dan React.js di sisi frontend. Selanjutnya, metodologi pengembangan Agile Scrum. Agile Scrum dipilih sebagai metodologi pengembangan SIMRS Indonesia karena sifatnya interaktif dan adaptif serta melibatkan pengguna secara berkelanjutan dalam setiap tahap pengembangan. Yang pertama, sprint pendek. Setiap sprint berlangsung 1-2 minggu dengan target fitur yang terstruktur. Kemudian review dan feedback, evaluasi rutin di setiap akhir sprint bersama pengguna. Kemudian kolaboratif, tim pengembang dan pengguna bekerjasama secara aktif. Dan yang terakhir, fokus kualitas. Setiap integrasi menghasilkan produk yang siap diuji dan digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat sistem untuk organisasi. Yang pertama itu efisiensi operasional. Sistem SIMRS mengoptimisasi proses pendaftaran, formasi, dan hasil sehingga meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi beban kerja staf secara signifikan. Yang kedua itu operasi dan minim kesalahan. Pencatatan digital menggantikan proses manual sehingga mengurangi resiko kesalahan data pasien, stok obat, dan transaksi keuangan yang sering terjadi pada sistem konvensional. Sistem streaming Lucia memberikan dampak positif nyata bagi rumah sakit sebagai organisasi. Manajemen dapat membantu pendapatan dan transaksi secara real time tanpa menunggu rekap bulanan. Selain itu, integrasi seluruh modul, meningkatkan koordinasi antar unit, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan citra rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang modern dan profesional. Yang selanjutnya yaitu pada manfaat sistem untuk pengguna, yaitu pada staf pendaftaran. Ini memudahkan pencarian data pasien lebih mudah dan cepat menggunakan NIK atau nomor rekam medis, mengurangi antrean dan waktu tunggu pasien di loket pendaftaran. Dan untuk apoteker dan manajemen, apoteker dapat memantau stok obat dan menghitung biaya lebih cepat. Manajemen dapat mengakses informasi dokter dan laporan pendapatan secara langsung tanpa menunggu rekap bulanan. Kebutuhan dan fungsional sistem. Spesifikasi teknis yang harus dipenuhi sistem Lucia agar dapat beroperasi secara optimal, aman, dan andal dalam mendukung layanan rumah sakit sehari-hari. Yang pertama itu performa. Halaman terbuka kurang dari 3 detik untuk 50 pengguna simultan, memastikan respons sistem yang cepat dan efisien. Pada keamanannya, inskripsi paspor menggunakan bright dan session timeout otomatis 30 menit untuk menjaga keamanan data pasien. Yang ketiga itu skalabilitas, mendukung minimal 100 pengguna bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan pada sistem. Yang keempat itu ketersediaan. Uptime sistem 99% dengan jam operasional dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat, memastikan layanan selalu tersedia saat dibutuhkan. Yang kelima itu kompatibilitas. Sistem dapat berjalan optimal di browser Chrome, Firefox, dan Edge versi terbaru tanpa memerlukan plugin tambahan. Yang keenam itu pemeliharaan. Sistem dirancang modular agar mudah diperbarui, diperbaiki, dan dikembangkan tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Kesimpulan yang kami ambil dari proyek yang kami lakukan yaitu yang pertama, sistem Santa Lucia hadir sebagai solusi digitalisasi proses operasional rumah sakit secara menyeluruh dan terbaru. Yang kedua itu, sistem ini mendorong efisiensi operasional secara meningkat serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pasien dan staf. Yang ketiga itu, kami berharap implementasi sistem ini dapat berjalan lancar, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi rumah sakit umum Lucia seluruh. Sekian saudara peserta sekali. Baik, berikut kami akan menjelaskan sistem yang kami buat. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari sistem yang kami buat. Kita pertama itu yaitu masuk kita registrasi dulu tugas dulu. Contohnya kita mendaftar dulu nama lengkap, contohnya Feli Lumban dengan kembali kerjanya Lumban Feli @gmail.com.
Di sini kita buat contohnya administrator, kita buat kata sandinya. Baru setelah itu kita buat akun. Oke, di sini setelah kita berhasil membuat akun, di sini dia harus kita lakukan ke uploading dulu. Kan kita tadi buat lumbanfeli@gmail.com dengan kata sandinya yaitu setelah kita berhasil login, kita akan diarahkan ke dashboard halaman web ini, yaitu dimana kita langsung diarahkan ke laporan total pendapatan dari laporan pendapatan dan daftar kunjungan, serta kita juga bisa mendownload laporan, mengekspor ke Excel, ekspor ke PDF di halaman pertama dashboardnya. Kita lanjut untuk pasien baru atau lama. Di sini kita dapat melihat daftar pasiennya. Jika kita yang mendaftarkan pasien baru, di sini kita akan mendaftarkan data identitas dari si pasien. Contohnya namanya Feli, nicknya kita isi juga, tanggal lahir, dan juga jenis kelaminnya, contohnya perempuan, dan golongan darahnya seperti BB, dan agak pekerjaannya kita buat siswa, dan agamanya yaitu Kristen misalnya. Dan di sini data kontaknya itu alamat lengkap, contohnya Tarudung. Nomor teleponnya yaitu kita buat misalnya 08188267 dan seterusnya. Data keluarganya itu di sini kita buat nama keluarganya itu Snow, dan kita hubungkan dengan kakak ayahnya. Lalu kita daftar pasien baru. Selanjutnya kita kembali ke data dokter. Di data dokter hampir sama dengan data pasien baru atau lama. Di informasi dokter kita juga bisa menambahkan dokter seperti yang sudah dilakukan juga untuk pendaftaran pasien baru. Di ID atau kode dokter kita bisa mengisi dengan kode yang juga tersedia, kemudian pengisian nama. Misalnya namanya Kelly lagi, kemudian spesialis anak mungkin, kemudian kita lanjut ke nomor WhatsApp atau telepon yang digunakan dari dokter tersebut. Kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke data farmasi atau obat. Di data informasi atau obat ini terdapat nomor, kode obat, nama obat, kategori dan atau jenis, harga jual per pieces, kemudian stok dan aksi yang aksi yang di dalamnya terdapat edit. Di dalam itu kita bisa mengedit obat yang telah diinput. Selanjutnya, nah seperti ini contoh dari penambahan obat baru. Kemudian kita lanjut ke daftar kunjungan. Di daftar kunjungan terdapat nomor, tanggal kunjungan, nomor rekam medis, nama pasien, nama spesialis atau dokter, kemudian keluhan utama dan aksinya juga. Kemudian penambahan kunjungan baru terdapat memiliki tampilan seperti ini. Di dalam itu terdapat nomor RM, kode pemeriksaan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke rawat jalan atau tindakan. Di rawat jalan terdapat jumlah penunggu, pasien yang lagi menunggu, kemudian pasien yang lagi dalam pemeriksaan, dan pasien yang telah selesai ditangani. Sama juga bisa menambahkan
tambahan kunjungan, dan selanjutnya kami jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rawat inap. Di rawat inap ini akan ada daftar pasien yang sedang dirawat, nomor rekam medis, nama pasien, status, aksi. Di sini juga kita bisa menambahkan data kunjungan sebagai rawat inap atau rawat jalan. Selanjutnya UGD. Nah, di UGD ini kita bisa menambahkan pasien yang masuk UGD atau pasien yang tiba-tiba atau dalam triage-nya dia itu kuning, merah, atau biru, yang mana itu menampilkan bahwa pasien ini merupakan pasien yang sesuai sakitnya. Nah, selanjutnya itu ada laboratorium radiologi, di mana ini belum bisa dikembangkan karena harus melakukan wawancara atau observasi lebih lanjut, karena ini termasuk pada bagian privasi rumah sakit. Nah, selanjutnya itu farmasi dan resep. Nah, pada farmasi dan obat, ini merupakan resep yang diberikan dokter, di mana ini ada kode obat, nama obat, kategori atau jenis obat, harga jual, stok, dan aksinya. Nah, di sini bisa juga mengupdate stok obat. Yang selanjutnya itu logout system. Setelah logout system akan kembali pada halaman welcome. Sekian dari presentasi kami, hasil sistem kami ucapkan terima kasih.